dari identifikasi kita gitu. Yang pertama itu kita lihat menu di menu komponen ini, kita masuk terus kita klik import. Nah, import. Nah, ini kita masukin sekuen basa nukleotida yang udah kita dapat dari hasil sequencing. Nah, dia itu ada basa nukleotida forward dan reverse-nya. Nah, itu harus dimasukin berbarengan. Cari dulu ya bentar. Ini Kakak pakai yang bioinformatika kemarin. Nah, dia yang bukannya. Dia formatnya itu ada forward dan reverse kayak gini. Ini kita langsung kita blok dua-duanya. Itu kita klik open. Terus yes aja ini. Terus ada masukan kayak gini. Ini menunjukkan seberapa akurat data yang mau kita gunain. Biasanya ini nggak usah diubah. Ini kalau medium berarti medium ini otomatis, dan ini nggak usah dirubah, langsung oke aja. Nah, ini di close dulu. Terus kita pencet klik yang bagi pita-pita basa nukleotidanya ini. Kemudian ini untuk yang projection hijau nih. Nah, itu kalau untuk sekuen yang forward itu tanda panahnya biasanya ke kanan, harus ke kanan, dan ini ke kiri. Ini kan ke dulu. Gimana? Mungkin bisa diklik menu import, Kak. Maaf deh, Kakak juga agak lupa nih. Ini untuk baliknya itu ada di menu config. Nah, di config itu kita pencet reverse. Nah, reverse ini udah kebalik nih. Yang forward jadi ke kanan, yang reverse jadi ke kiri. Nah, ini tadi kan gunanya itu untuk untuk ngecek nih mana yang basa nukleotidanya itu ada yang nggak kebaca. Ini nih yang nggak kebaca itu kayak gini nih. Ini kan nggak kebaca tuh. Ada yang strip, sementara di atasnya ada. Nah, ini harus disamakan dulu biar bisa masuk ke NCBI. Itu harus disamakan dulu. Caranya untuk menyamakannya itu kita pakai yang menu ambiguity finder. Nah, ini kita bisa pilih nih kursornya itu mau di before ambiguity atau di after-nya yang mengalami basa nukleotida yang mengalami ambiguitas ini, mau di before atau after. Bisa ini langsung aja kita, kalau sudah bisa langsung dipencet next. Nah, ini kan dia yang before, dia berarti di sebelum nih. Ini kan di sebelum, itu ada di antara A di atasnya, ini kan yang di forward itu ada strip, kemudian di atasnya itu ada basa nukleotida G. Nah, ini nih harus disamakan
Caranya gimana? Caranya kita lihat dari pita-pita DNA ini. Kita lihat antara forward dan reverse itu pita DNA-nya mana yang paling bagus. Gitu. Kalau kita lihat di sini kan yang paling bagus itu antara ini kan strip. Dia karena dia strip, terus pita DNA-nya ini nggak ada, ini kan yang ini nih. Ini tidak ada pita DNA-nya. Sementara yang di atasnya ini itu adalah basa nukleotida guanin G. Kita lihat pitanya yang ini, yang warna hitam ke atas ini, itu pitanya tunggal dan bagus gitu, tunggal dan tinggi gitu. Berarti karena dia ini bagus, berarti yang di bawah ini kita ganti jadi G, jadi basa guanin. Ini langsung pencet aja backspace, langsung dihapus gini, kita ganti G. Nah, G. Tapi untuk biar kita tahu kan mana yang kita ubah dan mana yang kita edit tadi, itu gunakan huruf kecil, jangan huruf gede. Oke, berarti ini kan udah. Kita pencet next, yang selanjutnya berarti. Nah, ini yang selanjutnya kan. Ini selanjutnya. Nah, ini sama. Kita lihat lagi nih, pitanya mana yang paling bagus antara sequence forward dan sequence reverse. Kita lihat antara atas dan bawah. Untuk yang bawah, untuk yang forward ini kan strip. Nah, strip terus pitanya juga itu dia pitanya nggak tunggal gitu. Pitanya itu gabung antara, nggak jelas itu tuh antara adenin atau guanin. Sementara yang atas ini kita lihat kan jelas nih. Dia itu memiliki pita yang tunggal terus nggak bergabung, nggak nyatu dengan yang lainnya. Nah, itu berarti dia benar pembacaannya gitu. Berarti ini A. Kalau yang kayak gini ini dia mengalami keraguan-raguan nih antara A atau G gitu kan, antara A atau G. Kita lihat yang atasnya dia tidak ada keraguan nih. Berarti ini langsung aja kita ganti jadi A, adenin. Kemudian yang selanjutnya ini juga kan. Nah, kita lihat ini dia ragu, ini juga ragu, mengalami keraguan pembacaan yang di bagian forward ini. Ini antara adenin atau sitosin. Jadi karena pembacaannya ragu, di sini itu dia langsung berubah jadi strip. Ini kita lihat juga pitanya sama untuk melihat itu bagus atau tidaknya data sequencing itu dari pita DNA ini. Nah, pita DNA ini pita-pita ini kita lihat nih, yang mana yang bawah ini dia pitanya nggak jelas, terus pitanya nggak jelas, dia nggak tunggal, tapi yang atas kan jelas tuh. Berarti langsung kita ganti aja yang atas ini kan C, berarti yang bawah ini C juga, sitosin, kita ganti C. Dan itu huruf kecil. Nah, untuk yang selanjutnya, ini kan yang untuk selanjutnya ini ada yang atas nih strip. Nah, untuk yang strip ini, kita lihat lagi sama caranya. Lihat pita yang paling bagus dan yang tunggal yang mana. Pita DNA yang bagus itu biasanya dia tunggal dan dia tinggi pitanya itu. Tunggal, itu maksudnya tunggal itu dia tuh nggak gabung sama yang lain. Ini kan ada nih yang gabung kayak gini, ini kurang tinggi, itu artinya bagus pembacaannya. Ini kita lihat bawah yang bagian forward itu timin atau T kan, bahasa nukleotida timin. Berarti yang atas itu kita ganti aja langsung jadi timin. Oke, langsung next. Ini kalau pencet next ini langsung dia ke ya bahasa nukleotida yang mengalami pembacaannya ambigu langsung gitu. Jadi kita nggak perlu manual mindahinnya. Ini kan ada lagi nih. Ini bagian yang ambigu. Ini kira-kira biar paham deh kalian. Kira-kira ini diganti apa deh? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? G, Kak. Guanin, Kak. Ganti guanin, Kak. Kenapa guanin? Karena pitanya tunggal, Kak, dan tinggi. Ya, benar. Karena pita guanin yang di bagian bawah itu tunggal. Jadi kita langsung ganti G. Nah, ini langsung kita ganti G. Next, selanjutnya ini ada beberapa lagi. Nah, yang ini nah, kira-kira kalau yang ini diganti apa nih? Nah, ini kan dia yang bawah pitanya
ada satu, Pendek. tapi kecil. Terus yang atas tinggi nih. Tinggi tapi gabung. Jadi kita ambil yang misah, yang tunggal gitu pitanya. Karena yang atas ini gabung, jadi dia mengalami keraguan-raguan. Jadi kita ambil yang pisah aja, walaupun yang timinnya ini pendek gitu pitanya. Kita ganti T. Gitu. Next, ada beberapa lagi nih. Nah, yang ini langsung aja ya ke strip. Lihat yang atas kan dia nggak tunggal dan juga nggak lancip gitu. Jadi nggak bagus, kurang bagus pembacanya. Kita langsung ganti G. Selanjutnya juga yang atas ini berarti ganti G. Nah, yang ini kita ganti A karena yang bawah lebih bagus. Nah, kalau sudah, ini kan sudah nih. Hasilnya berarti udah bagus semua. Udah nggak ada pita yang tidak ada pembacaan lagi yang ambigu gitu kan. Nggak ada lagi. Ini langsung kita simpan. Cara nyimpennya itu kita export. Nah, pas di export ini misalnya kita kasih nama latihan 1 deh. 1. Nah, ini formatnya itu pasta ya, Dek. Nah, formatnya itu pasta. Itu kita save. Kita save. Tadi save-nya di mana lupa lagi. Export. Tadi kan, ulang lagi latihan 1. Save di download aja. Latihan 1. Save. Oke, sudah. Nah, ini bentuknya dia bakalan bentuk notepad. Ini bisa dibuka. Nah, ini kalau dia udah di-save tadi bentuknya notepad, nah ini kita bakal dapat susunan bahasa nukleotidanya. Ini yang udah digabung. Nah, ini kita ganti dulu namanya biar gampang. Ganti latihan 1. Latihan 1. Nah, setelah ini baru deh kita buka NCBI. Nah, ini semoga cepat ya jaringannya tidak lelet di rumah. Nah, kita buka NCBI. NCBI biar gampang langsung NCBI Blast. Bukan yang NCBI yang ini. Ini agak susah. NCBI Blast ya. Basic. Duh, jaringannya lelet. Nah, di NCBI Blast ini, di menu Blast ini ada beberapa menu. Dia itu ada nukleotida untuk ini sesuai dengan sekuen yang kita punya nih. Sekuen yang kita punya ini sekuen apa gitu. Misalnya kalau dia sekuennya kita itu sequencingnya protein, berarti kita pakai menu yang protein blast. Nah, tapi kalau yang tadi itu yang kakak contohin itu tadi itu nukleotida, itu berasal dari nukleotida. Berarti kita pilih menu yang nukleotida blast. Menu dari NCBI blast itu menunya kira-kira kayak gini nanti kalau kalian buka. Nah, ini kita pilih nih nukleotida blast. Kita klik aja yang nukleotida blast. Tunggu lagi. Nah, ini di menu Blast ini ada beberapa menu, pilihan menunya kayak gini kira-kira. Ini kan tadi kita udah punya sekuennya tadi yang dalam bentuk notepad. Nah, ini bisa kita copy dari sini sampai sini. Nih, kita blok kayak gini. Terus kita copy. Terus kita paste di sini. Di enter accession. Nah, di
ini kita paste kayak gini bisa, atau kita pilih choose file. Nah, terus di menu choose set ini pastikan dulu nih, ininya udah benar belum nih? Kita tadi kan datanya nukleotida, berarti ini pilih yang nukleotida. Sinyalnya gangguan, jadi keluar lagi deh nih. Share screen. Tadi Keken jelasin sampai mana ya? Sampai choose file, Kak. Bisa pakai choose. Nah, kalau kita udah masukin tadi kan, ini bisa kita copy dari notepad tadi, atau kita pilih masukin choose file, itu juga bisa. Nah, itu terus kalau udah masuk, kita pilih nih di database-nya ini pakai standar database saja, nggak usah diganti di situ. Nah, terus yang ini sesuaikan, tadi kan nukleotida, ini punya data sequence kita, berarti ini kan juga nukleotida. Udah, nah terus ini yang program selection ini, itu kita bisa pilih nih, mau yang highly similar sequence, nah itu berarti tinggi nih, biar persennya itu tinggi, jadi cuman yang paling mirip aja yang bakal ditunjukkan di datanya, itu nggak usah diubah, nggak ada yang perlu diubah lagi, langsung kita pencet, klik yang blast, ini langsung kita blast. Kita tunggu, ini masih loading. Nah, ini udah muncul. Ini karena kakak kemarin pakai yang untuk praktikum bioinformatika, jadi di sini dia bukan mikroorganisme, itu bukan bakteri, tapi pakai sequence DNA gajah. Jadi hasil dari NCBI itu bakal muncul nih nama-nama spesies yang urutan sequence-nya itu sama dengan yang kita dapat dari hasil sequencing gitu. Misalnya kan kita untuk kita mau nyari tahu ini punya misalnya ada rambut atau ada bagian dari hewan atau apa gitu yang ingin kita tahu ini punya siapa sih gitu. Terus kita itu kan kita isolasi dan kita sequencing DNA-nya, ternyata kita dapat susunan yang tadi. Nah, susunan yang tadi kita blast susunan nukleotida tadi. Nah, pas kita blast ternyata kita tahu deh itu ternyata punya si Elepas maximus gitu, punya Elepas maximus. Nah, di sini di menu ini, di menu blast ini ada beberapa menu nih. Nah, query cover sama per ident. Nah, query cover sama per ident ini biasanya yang digunakan untuk menentukan kemiripannya, seberapa mirip sih sekuen DNA yang kita punya tadi sama sekuen DNA-nya si Elepas maximus ini gitu. Nah, ini seberapa mirip gitu. Kita lihat ini Elepas maximus, ini bagian mitokondrianya. Nah, itu persen kemiripannya itu 99%, dan peridennya itu 98,38%. Nah, di sini juga ada accession number. Nah, accession number ini itu tuh kode khusus yang hanya dipunyai untuk Elepas maximus mitokondrian ini. Nah ini kan accession number-nya itu beda-beda nih dari yang lainnya gitu. Jadi ternyata itu punya kita itu paling mirip sama Elepas maximus. Nah, dari yang kita udah dapat ini, kita ambil deh berapa yang mau kita jadikan untuk pohon filogeninya itu berapa organisme gitu. Misalnya kita ambil satu Elepas maximus, kemudian ada Loxodonta africana kedua, kemudian ada Mammuthus primigenius, itu bisa ambil. Untuk masuk ke pohon filogenetik di Mega itu minimal harus ada 4 biar bisa terbentuk, biar bagus gitu pohon filogenetiknya itu harus ada 4 organisme yang diambil. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain?
Kak, izin bertanya, Kak. Ya, Yang tadi, yang penyusunan basa nitrogen. Tadi kan ada setiap strip itu diganti, Kak. ya. Stripnya itu muncul karena apa dan ketika apa ya? Stripnya itu ya, Dea. Iya. Sebentar. Nah, jadi kan hasil sequencing itu sangat bergantung pada kita ngisolasinya, proses isolasi DNA-nya. Nah, hasil sequencing itu sangat bergantung pada seberapa bagus sih kita isolasi DNA-nya. Nah, kan dalam isolasi DNA itu biasanya banyak kontaminan dan gangguan lainnya. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil sequencing. Kalau dia hasil sequencingnya bagus, pita DNA-nya dia bakalan kayak gini nih, pita DNA-nya itu bakalan misah, terus tinggi-tinggi, nggak ada yang gabung dan atau mengalami ambiguitas dalam pembacaan bahasan nukleotidanya. Nah, kenapa dia bisa muncul strip tadi atau tidak terbaca? Berarti itu hasil sequencingnya yang kurang bagus deh. Biasanya penyebabnya hasil sequencing. Jadi sistem dari sequencing itu bingung. Ini sebenarnya adenin atau guanin kayak gitu. Biasanya lebih ke hasil sequencing. Bisa juga kalau sequencing kita nggak bagus atau sequencing kita isolasi kita nggak bagus, terus kontaminan itu bisa kosong hasil sequencingnya itu bisa nggak ada gitu, bisa kosong sama sekali, bisa strip semua atau cuman atau pita DNA-nya nggak kayak gini, dia benar-benar nyatu gelombang kayak gitu deh. Biasanya lebih ke hasil cara kita isolasinya yang kurang bagus sehingga DNA yang kita dapat itu jelek gitu. DNA yang kita dapat jelek. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Ada yang mau ditanyain lagi? Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Berarti, Kak, untuk memperbaiki error pada sequencing DNA yang udah kita dapat tuh pakai data yang udah ada ya, Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau yang studi filogenetik itu step selanjutnya dari isolasi, itu step dari isolasi. Setelah isolasi ini kita dapat DNA. DNA-nya kita kirim ke yang bisa sequencing gitu kan, ke tempat yang bisa sequencing. Nah, di tempat yang DNA yang bisa sequencing itu nanti di sequencing lah sampel DNA kita itu. Nah, setelah di sequencing nanti bakalan dapet deh urutan-urutan bahasa nukleotida kayak gini. Nah, itu baru setelah itu kita lihat nih hasil sequencingnya kayak mana. Nah, ngelihatnya itu pakai Gen Studio ini gitu. Bisa pakai Gen Studio atau pakai BioEdit, aplikasi lainnya itu. Tujuan dari penggunaan aplikasi Gen Studio ini itu untuk itu tadi untuk melihat ambiguitasnya, ada bagus, terus biar dia bisa kebaca gitu, biar nggak error pas di NCBI. Jadi yang strip-strip itu harus diganti gitu. Gimana, udah jelas? Udah, Kak. Makasih, Kak. Ya, ada lagi. Ini mau dilanjutin lagi ke tahap selanjutnya apa gimana? Panjang ini kalau mau dilanjutin lagi. Tapi kayaknya masih ada waktu sih kalau mau dilanjutin. Mau dilanjutin apa enggak? Lanjut, Kak. Yang 99% itu tadi. Boleh enggak? Yang di web. Gimana? Putus-putus deh suaranya. Yang di web. Yang di Chrome tadi. Yang ya gimana? Nah, itu. Ya gimana, Dek? Ulangi. Itu yang diambil kata kakak tadi kan ada empat description yang K11 Maximus dan L11 Maximus itu harus diambil 4 biar kekerabatannya tuh dekat. Berarti yang diambil adalah yang query covernya 99% atau yang bisa 96% atau yang lainnya, Kak? Sebagai pembanding itu kita harus bukan ini patokannya itu pertama ya patokannya ke query cover dan per ident ya, ini
Berarti kita ambil satu yang paling atas, yang paling mirip kan. Nah, itu. Ini satu sebagai pembanding. Nah, gitu. Terus untuk pembanding yang lainnya, jangan ambil yang sama gitu. Misalnya kalau udah Elepas maximus mitokondria sama, terus kita yang keduanya ambil Elepas maximus mitokondria juga, tapi beda accession number kan di sini. Berarti ini orang berbeda yang unggah datanya ke NCBI gitu. Jangan yang ambil yang sama kayak gini, karena nanti kita nggak bisa jadikan pembanding kayak gitu. Jadi misalnya satu kita ambil yang Elepas maximus mitokondrian ini yang kode accession number-nya ini. Kita buka dulu di new tab biar enak. Nah, buka new tab. Terus yang kedua kita ambil yang Loxodonta africana. Kita buka new tab. Jadi harus beda gitu. Jangan yang sama persis kayak gini. Nanti pembandingnya itu di pohon filogenetiknya nggak kelihatan perbedaannya gitu. Susah. Ini kan tadi udah Loxodonta ini. Kemudian yang ketiga misalnya kita ambil Mammutus. Nah, Mammutus. Kita buka dulu. Satu lagi. Ini, kan ini tadi kalau yang ini dari mitokondria nih. Kita ambil yang dari sitokrom, Elepas maximus, tapi yang gennya diambil dari bagian sitokrom. Terus ada tadi yang berapa ya? Tadi 96, 92. Nah, itu beda-beda, itu nggak apa-apa persennya berbeda. Karena kita kan mau lihat perbandingannya gitu. Punya kita itu lebih dekat kemana gitu. Sampel kita itu lebih dekat kemana. Ini kan udah dibuka. Nah, ini kan yang untuk Elepas maximus mitokondria. Itu datanya dalamnya bakalan kayak gini nih. Di sini ada lokusnya atau lokasinya itu kan. Terus panjang basa nitrogennya ada berapa nih? Ini pas ada 16.847 base pair pasang. Ini di sini juga ada informasi autornya dan sebagainya. Itu bisa dilihat. Nah, ini bagiannya. Untuk bagian yang pasta ini. Lama jaringannya. Sebentar, ini tadi ada informasi dari Bu Elisa. Tadi ada yang kelupaan di bagian blast. Untuk blast sequence from type material and model serta di samping. Nah, from the type material. Nah, ini tadi ada informasi tambahan dari Bu Elisa, karena ini kan mikroba. Kalau untuk mikroba itu di bagian
di bagian yang yang bagian ini harus kalau untuk mikroba ini yang bagian sequence from type materialnya ini harus dicentang kalau untuk mikroba. Tadi lupa nyampainya karena tadi kan pakai sequence gajah itu bukan mikroba, jadi yang ini nggak dicentang. Nah, jadi yang ini harus dicentang. Tuh, oke kita lanjut ya yang ini tadi. Nah ini kan Nah, ini kan udah dapet nih yang punya Elepas Maximus tadi. Nah, ini di sini ada accession. Nah, ini kan ini langsung kita copy aja. Ini yang kita dapat kan ini panjang banget emang. Karena tadi kan 16.000 kan, 16.000 base pair. Jadi ini kita copy itu sampai sini nih, sampai tahun depannya, dan bagian accession number-nya ini diambil. Itu kita copy aja. Tadi yang aja satu kita gabungin di .bat. Nah, ini di paste aja. Untuk mempersingkat nama, ini kan namanya terlalu panjang nih. Ada accession number sama ini. Itu bisa kita hapus aja yang belakangnya. Nah, sisain nama latinnya nggak apa-apa. Tuh, jadi tinggal Elepas accession number sama Elepas Maximus. Nah, ini baru satu nih, baru dapat satu. Kita tambahin lagi selanjutnya, ini kita enter aja. Ini yang Loxodonta africana, sama kita mencet bagian kita klik bagian pasta untuk melihat urutan bahasa nukleotidanya. Ini panjangnya 1887 base pair. Jaringan gitu. Untuk buka web NCBI ini memang jaringannya harus stabil banget. Kalau nggak stabil, bioinformatika. Oke, biar cepat ya, karena tadi jaringannya agak itu. Langsung kakak pakai file yang punya kakak kemarin. Nah, ini kan kita tadi ngambil dari NCBI. Ini udah diambil nih. Yang pertama ada Elepas Maximus. Ini kan yang punya kita, yang punya konflik satu ini yang punya kita tadi. Ini yang latihan satu tadi. Nah, ini data yang punya kita. Kita terus ngambil dari NCBI nih kan, 4 sekuen punya organisme yang lain gitu kan, yang mirip gitu sama yang punya kita. Nah, itu yang pertama ada Elepas Maximus, kita gabungin semua jadi satu kayak gini. Terus yang kedua itu ada Elepas Maximus, Elepas Maximus tapi accession number-nya berbeda. Terus yang ini ada Mammutus, itu digabungin semua. Nah, kalau sudah digabungin semua kayak gini,
Ini kita simpan. Setelah kita simpan, itu kita selanjutnya itu untuk melakukan pensejajaran. Pensejajaran selanjutnya itu Kak, di mute, Kak. oke. Nah, tampilan aplikasi Mesquite itu kayak gini. Udah tampak kan? Sudah, Kak. Ini tunggu sebentar ya. Kalau aplikasi ini agak berat kalau dibuka bersamaan semuanya kayak gini. Dan kendalanya di situ, apalagi online gitu, harus pakai Zoom juga. Nah, ini kita langsung open file. Ini klik yang bagian menu file. Terus kita agak lupa juga nih. Yang open file. Ini tadi yang file latihan tadi, yang dalam bentuk notepad tadi. Kita open. Nah, mengapa kita Ini bakal bicara muncul kayak tentang gini. Terus ini ada pilih. Ini tadi kan kita itu dari DNA. Sekuennya itu sekuen DNA. Berarti ini pasta DNA RNA. Terus klik OK. Tunggu. Nah, ini save aja kayak gini. Ini di save aja. Langsung save kalau muncul kayak gini. Oh, ini udah ada namanya. Berarti ini tambahin dulu. Save. Tunggu loading. Ini kalau dia lagi loading, laptopnya jangan diapa-apain karena aplikasinya bisa mempengaruhi nanti. Nah, dia bakal muncul kayak gini bentuknya nanti. Nah, oke. Nah ini kan data yang kita ambil tadi. Kontik satu ini adalah punya kita, latihan 1, sekuen yang kita punya. Kemudian 2 sampai 6 ini adalah yang kita ambil. 2 sampai 6 ini adalah data yang kita ambil dari NCBI tadi. Ini bisa minimal 4 kok. Minimal 4, bisa 4 nanti biar bagus di pohon filogenetiknya. Nah, tujuan dari pensejajaran itu kan kita lihat nih. Di sini itu panjangnya nggak sama bahasa nukleotidanya. Bahasa nukleotidanya nggak sama, dan di pensejajaran ini kita harus samakan dulu nih bahasa nukleotidanya. Caranya untuk pensejajaran itu ntar ya, kakak agak lupa juga karena udah lama ini sambil belajar juga. Itu seharusnya ditunggu dulu kayak 5 menit, 10 menit. Pas bioinformatika kemarin sih ditunggu dulu, tapi
Kak Wahid ini karena cepet-cepet lagi di asistensi, ini belum ditunggunya selama berapa menit sebelum dijalankan, itu bisa mempengaruhi hasilnya nanti. Nah, untuk membuka Mesquite ini biasanya ditunggu dulu beberapa saat sampai salah kemarin itu suruh diinstal dulu di laptopnya sebelum ada karena ini fungsinya untuk alignment tadi, untuk persejajaran tadi. Nah, ini harus diinstal dulu install-nya. Ini langsung kita klik aja. Nah, ini kan separat. Ini ada opsi kayak gini. Ini kita pilih no aja. Kita no. Terus ini kita oke. Ini dia lagi proses running pensejajaran. Ini jangan diapa-apain kalau lagi kayak gini. Laptopnya nggak boleh diapa-apain. Kak, yang pas ini kan kata Ya. laptopnya nggak boleh diapa-apain. Kalau misalnya kursor digerakin juga nggak boleh. Baiknya jangan kursornya digerakin. Ini memakan waktu yang lumayan lama biasanya. Tergantung seberapa panjang bahasa nukleotida yang kita pakai. Tadi kan ada yang 16.000. Jadi itu bakal lumayan lama itu untuk pensejajaran ini, alignment ini. Kok lama bener ya? Ini laptopnya yang keberatan atau gimana ini? Lama betul. Normalnya proses alignment ini 5-10 menit. Kalau ini 5-10 menit nggak selesai, berarti laptopnya nggak kuat. Gitu aja. Normalnya ini 5-10 menit. Kalau ini 5-10 menit dia nggak kelar, masih loading kayak gini, berarti laptopnya nggak kuat karena ini lupa tadi nge-close aplikasi beberapa dulu, harusnya di-close dulu. Nah, ini mulai nih. Oh iya Kak, aku boleh tanya nggak Kak?
Iya ya. Kalau misal Kak, dengan analisis Mesquite ini, kita bisa nggak ngelihat pada mikroba itu ada mutasi atau enggak, Kak? Nah, itu nanti di aplikasi Mega ngelihatnya ada mutasi atau enggak. Kalau di sini, ini itu pensejajaran sama dia itu pensejajaran sebelum masuk ke aplikasi Mega. Kayak mana tadi Dinda penjelasannya, Dinda? Nah, ini harus ditunggu dulu. Setelah dia selesai tadi, tunggu lagi sekitar 5 menit. Karena dia itu sebenarnya masih running. Ini harus ditunggu lagi dulu. Tadi Rizal ya menambahkan, jadi untuk Mesquite ini dia tuh konversi data sama pensejajaran fungsinya. Konversi data sama pensejajaran biar dia bisa masuk ke aplikasi Mega gitu. Nanti kan ini formatnya masih pasta. Ini nanti harus diubah dulu supaya dia bisa masuk ke aplikasi Mega. Satu lagi Kak, mau tanya Kak, pensejajaran tuh maksudnya itu menyamakan atau gimana ya Kak? Kan punya kita tadi, data yang kita punya itu kan sekuennya itu pendek. Itu cuma 600 pasang basa yang kita punya. Itu pendek. Nah, itu harus terus kita ngambil dari NCBI, itu kan banyak tuh. Ada yang 16.000, ada yang 8.000. Nah, itu harus disejajarkan dan disamakan. Bagian mana dari 16.000 basa nukleotida yang kita ambil dari NCBI itu yang sama dengan yang kita punya gitu, yang paling mirip dengan yang sekuen yang kita punya gitu. Jadi harus dipotong. Nanti di sini kita akan melakukan proses pemotongan basa nukleotida gitu. Itu fungsinya. Jadi pensejajaran itu fungsinya itu kan kita punya hasil sequencing kita cuma 600 pasang basa base pair. Terus kita ngambil dari NCBI tadi ada yang 16.000, ada yang 8.000, ada yang 10.000. Itu harus disamakan gitu, harus disejajarkan. Nah, disejajarkan itu artinya dia itu runningnya Mesquite ini itu mensejajarkan dari 16.000 tadi itu mana yang paling sama dengan 600 yang kita punya tadi, 600 pasang basa yang kita punya tadi. Bisa dipahami nggak? Bisa Kak. Oke, makasih Kak. Jadi kan ini kan udah nih ya, anggaplah ini kita sudah ya karena kita mau. Nah, ini kan dia susunannya berubah nih, nggak kayak yang tadi lagi nih. Aduh, ini kayaknya error deh hasilnya, kenapa jadi kayak gini? Oh, ada bagian. Nah, ini ada bagian yang sama. Nah, ini bagian yang nggak sama ini harus kita potong. Ini kan kosongnya banyak nih, atas bawahnya kosongnya banyak. Ini ya, ini kan kosongnya banyak nih, ini kosong. Nah, ini yang harus kita buang. Harus kita potong atau sejajarkan. Terus kita scroll sampai ujung. Nah, ini kan ada nih yang penuh. Nah, yang penuh inilah yang kita ambil nanti. Cara untuk motongnya, itu kita klik yang bagian sini. Nih, bagian atasnya. Nah, klik. Ini nomornya kan ya, ini klik. Itu diklik. Terus kita pencet, kita klik backspace. Ini yes. Nah, dia terhapus. Karena ini panjang kan 16.000, cara cepatnya itu, tapi ini sebenarnya nggak boleh ya kalau penelitian, ini nggak boleh. Karena ini cara, takutnya nanti nggak akurat. Ini kalau praktikum nggak apa-apa deh biar cepat. Sebenarnya cara ini nggak boleh kalau di penelitian. Jadi kita ngapusnya harus satu-satu. Kalau 16.000 ya dihapus satu-satu gitu. Nggak boleh sekaligus. Kalau praktikum nggak apa-apa biar cepat. Itu kita tahan shift. Kita tahan shift,
tahan ya. Setelah diklik tadi satu, tahan shift, terus langsung geser kursornya yang ini, geser, cari yang dia udah penuh, yang bahasanya itu penuh. Nih, ini tadi. Kita lewat. Nah, ini. Berarti ini kan nggak penuh nih yang ini. Atasnya ini nggak penuh. Ntar geser dulu sampingnya. Aduh, susah. Nah, ini kan atasnya kosong nih. Tetet. Nah, ini penuh. Berarti yang kita potong tuh bagian sampai bagian sini. Kita langsung klik. Tadi shift-nya masih ditahan ya. Nah, setelah diklik kayak gini. Sebentar. Kayaknya ada kesalahan. Ya, benar. Mana tadi? Nah, setelah itu lepas shift-nya. Terus pencet backspace. Terus tekan yes. Tunggu. Nah, ini sudah ada, ini sudah terpotong. Jadi ujungnya tadi kan kosong tuh, ini jadi ada nih sekarang. Nah, terus itu kan tadi baru dari depan, terus kita ke belakang, lihat nih belakang juga ternyata masih banyak yang kosong kan. Ini juga kita harus hapus supaya dia sejajar dengan yang punya kita tadi. Nih ya, ngapusnya sama, klik satu di sini, terus tahan shift, terus geser bagian scroll ini yang bawah ini kita geser. Terus kita cari sama yang paling sejajar. Ini yang paling sejajar. Klik di sini. Iya, itu. Bentar, cek lagi. Siapa tahu di sebelahnya ada yang lebih sejajar. Oh, ada yang lebih sejajar. Berarti bukan itu. Ini yang lebih sejajar. Karena di bawahnya masih ada yang kosong. Kita tekan situ. Terus kita backspace lagi. Klik backspace. Terus ini kita kan ini apakah akan menghapusnya? Ya, yes. Hapus saja. Dari 16.000 tadi ternyata tinggal berapa nih yang sama nih jumlahnya? Itu nomor bahasanya di atas nih, Pak. Tinggal 652. Dari 16.000 yang di NCBI tadi ternyata yang sama, yang persis mendekati sama dengan yang punya kita itu ada 652 itu posisinya yang inilah. Nah, itu posisi bahasanya yang sama dengan yang punya kita tadi. Setelah ini nah, ini kan sudah, ini kita selanjutnya kita kakak itu dulu. Kita ekspor. Kalau sudah kita ekspor, datanya kita ekspor. Sebentar.
Aduh, jaringannya agak ini, bentar ya, Dek. Nah, ini kan udah ternyata. Itu habis itu kita save as filenya. Kita save as. Kita taruh di tempat yang belum ada aja deh. Terlalu banyak. Di download. Nah, ini jangan lupa. Ini dikasih extensionnya diganti karena untuk Mega itu hanya menerima extension Mega. Jadi ini ditambahin nih, file latihan 11 itu ditambahin .make. Nah, .make itu baru disimpan. Oke. Tunggu sebentar. Nah, itu sudah disimpan berarti. Cek. Ini kakak tutupin dulu. Karena ini agak berat, jadi harus dikurangin dulu aplikasinya. Selanjutnya kita buka aplikasi Mega. Mega ini ada banyak bentuknya, ada Mega 6, Mega 7, Mega X atau Mega 10. Itu sesuai dengan kemampuan laptopnya masing-masing. Gitu. Nanti dijelasin di praktikumnya. Ini kan cuma tutorial sebentar aja. Nah, ini kira-kira tampilan aplikasi Mega kayak gini. Ini ada menunya kayak gini. Untuk masukin data kita tadi, kita klik bagian menu data. Terus, kok nggak bisa export? Sebentar, ini loading. Nah, ini kan tadi ya, kita ulangin. Selanjutnya setelah buka itu, kita klik file, terus open file partition. Nah, ini kita klik, terus kita masukin tadi yang dihasil dari Mesquite, konversi dari Mesquite tadi. Ini kan file latihan 11 ini, yang formatnya Mega, dia hanya bisa masukin formatnya Mega. Extensionnya Mega. Kita open. Terus bakal muncul informasi kayak gini. Ini untuk simbol-simbolnya yang digunakan dalam aplikasi Mega. Kalau missing data yang hilang atau datanya itu nggak ada, itu bakal digantikan dengan tanda tanya. Terus kalau ada gap atau jarak itu pakai strip. Terus untuk identikal simbol itu pakai titik. Ini kita oke. Ini pilih dulu. Ini kan tadi nukleotida, berarti ini nukleotida. Kalau protein gitu. Ini pilih nukleotida. Oke. Kan sebentar, ada salah nih. Bentar ya, ada yang salah ini kayaknya.
Ini berarti ada kesalahan di extension-nya, bentar ya. File X. Nah, berarti yang tadi itu kita ada kesalahan di kayaknya di extension-nya. Jadi kalau udah tadi kan pencet file, terus open. Nah, kalau dia benar, dia akan nunjukin kayak gini. Astaga, diulang lagi ya. File, terus kita masukin tadi yang formatnya mega. Yang tadi kayaknya ada kesalahan yang kita buat tadi. Nah, ini yang tadi di sini kita bisa ngidentifikasi kata result tadi yang dia bentuknya mutasi, mutasi delesi atau insersi, itu dari sini kita bisa ngelihat. Nah, kalau dia yang pakai tanda strip, ini kan seharusnya ini bahasanya adenin semua nih, adenin semua, ini timin semua. Di atasnya ada strip, berarti dia termasuk dalam mutasi delesi. Nah, ini termasuk mutasi delesi. Terus yang ini kan ini kan seharusnya timin semua. Tiba-tiba di sini ada guanin. Berarti ini bentuk mutasinya adalah insersi. Bentuk mutasinya insersi. Berarti sudah terjadi insersi di sekuen yang kita punya. Terus ini terjadi delesi. Tuh, kita bisa cek di sini mana yang mengalami mutasi. Ini mutasi lagi nih, mutasi insersi. Ini delesi semua. Ini juga delesi. Tuh, mengalami delesi. Ini berarti kita di sini bisa menganalisis kalau kita di praktikum sistematika mikroba, sepertinya itu belum disuruh analisis untuk yang bagian mutasi dan bagian mutasi-mutasinya ini. Karena ini kalau mau dipindahin ke table itu nanti jadinya bakalan, bentar ya kakak tunjukin yang kemarin. Nah, nanti itu untuk analisis mutasinya, mutasi-mutasi yang terjadi itu biasanya dibuat analisis kayak gini. Nah, itu. Ini kan ada kodenya, di sini dimasukin kode, terus di bawahnya ini ada keterangan. Ini untuk keterangannya. Biasanya untuk 1 itu kalau kakak kemarin buat laporannya kayak gini, ini untuk 1 itu mutasi delesi, terus kalau 2 kode 2 berarti mutasi insersi, yang 3 itu konsep region. Nah, untuk konsep region ini bentar.
Nah, kira-kira kayak gitu, nanti dijelasin lagi karena ini udah mau jam 12. Oke, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya itu kita kan mau lihat, kita buat langsung ke pohon filogeni dulu. Nah, untuk pohon filogeni itu, Kak Dinda ini agak lupa ini, milih yang neckbore joining atau yang Lakewood tree ya. Neckbore. Nah, ini pilih yang konstruk neckbore joining. Ini ya saja. Nah, di sini akan menunjukkan informasi data yang kita punya. Untuk bootstrap ini diisi 1000. Yang pedestal ini tetap pedestal ya, Dinda? Bootstrap, bentar, agak lupa di bagian sini. Ini yang bootstrap method ini sebelum itu dirubah dulu. Misalnya kalau dia belum bootstrap method, ini harus pakai bootstrap method. Itu kayaknya udah pas hit, langsung compute aja. Nah, itu langsung di compute. Tunggu. Masih running. Nah, ini hasilnya. Ini yang dinamakan dengan pohon filogenetik. Nah, ternyata kalau hasil di praktikum bioinformatika ini agak membingungkan hasilnya karena ternyata latihan 1 ini kerabatnya lumayan jauh sama yang ada di sini, lumayan jauh kekerabatannya gitu. Ini untuk menunjukkan dia tinggi, angka dari ini nih harus di atas 70 kalau tidak salah, itu berarti dia menunjukkan bahwa ini percabangannya ini akurat gitu. Percabangan dari ini akurat dan ini bisa diakui. Ternyata kita bisa lihat ternyata LPS maximus haplotip BT itu sangat dekat dengan LPS maximus haplotip BU karena diambil dari haplotype-nya. Kemudian ini keduanya itu dekat dengan Loxodonta africana, gitu bacanya. Kira-kira kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak Wahid coba lihat di bootstrap consensus tree. Itu bootstrap. Nah, ya ini. Nah, kalau yang dia ini kan ini yang original. Nah, kalau yang original dia hasilnya kayak gini. Kalau yang pakai bootstrap, ternyata itu ada perbedaan. Ternyata yang satu itu dekat, apa file yang kita punya itu dekat dengan Loxodonta cyclotis TYTB. Gitu. Ini bisa dipercaya karena percabangannya itu punya nilai bootstrapnya itu punya nilai 99. Berarti sangat dekat. Untuk tambahan, kalau nilai bootstrap itu kurang dari 70, itu memungkinkan susunan dari sister clade-nya itu masih dapat berubah. Kalau kurang dari 70. Ya, gitu deh. Nah, ini kan yang untuk pohon filogenetik. Kalau untuk jarak genetik, itu yang ini. Bagian distance, compute pairwise distance. Ini langsung yes aja. Ini langsung compute, nggak ada yang diubah lagi. Tunggu. Nah, ini untuk yang jarak genetik. Gitu. Untuk jarak genetik. Ada yang mau ditanyakan karena ini sudah jam 12. Cukup, Kak. Cukup. Udah jelas ya. Makanya itu nanti ketika aplikasinya dibagi langsung diinstal ya biar bisa belajar sendiri gitu. Tanya sama asistennya biar nanti pas eksekusinya itu kan materi ketiga sama keempat itu yang rada lama ngerjainnya. Jadi harus diinstal terus mulai belajar biar langsung bisa cas-cis gitu. Udah kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi karena ini udah siang, udah waktunya juga udah mau habis. Dari asisten ada yang mau ditambahin?